Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di video kali ini kebetulan gue lagi moyan ya, lagi jemur di Pangalengan gitu ya, jadi dekat situ Cileunca. Dan di video kali ini gue mau sekalian bahas soal master rem yang udah nempel di Yamaha X-Max ini. Karena kan ya Yamaha X-Max teman-teman mungkin udah pada tahu lah ya, master rem bawaannya itu bagel dan gak enak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman penasaran, tonton terus ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi master rem yang nempel di NMAX yang punya Abeh ini adalah master rem keluaran dari RPD. Ukurannya yang kanan 17 mili, yang kiri 16 mili gitu. Dan sebenarnya yang kiri itu ada ukuran lainnya lagi ya, kalau nggak salah 15 mili gitu. Nah, di sini gue akan cerita gimana sih rasanya master rem RPD kanan 17 mili, kiri 16 mili disandingin sama kaliper X-Max yang masih standar, dan selang remnya sendiri di sini juga masih standar, jadi belum diganti ya, masih pakai karet gitu. Nah, pertama sebelum kita bahas ke master remnya, mungkin kita bahas soal alasan kenapa sih diganti gitu ya. Nah, alasan kenapa diganti karena master rem X-Max sendiri gitu ya, bawaannya itu untuk ukurannya kanan kiri itu dia sama 12,7 mili, dan secara feeling ya itu nggak enak banget sih teman-teman. Ya menurut gua pribadi ya, menurut gua dan Abeh itu sama-sama setuju kalau misalnya master remnya X-Max ini kurang enak gitu. Kayak rasanya tuh bagel aja gitu, udah bagel nggak pakem gitu kan. Jadi kayak ya pada akhirnya diputuskan untuk ganti master remnya gitu, dan dipilihlah si RPD ini. Soal si master rem RPD ini kita bahas dulu pertama soal kelengkapan waktu pembelian kali ya. Jadi dalam paket pembelian teman-teman itu dapat unit master remnya, terus juga teman-teman udah dapat tabung minyak rem, terus bracketnya, ini semua udah lengkap ya teman-teman. Dan teman-teman juga dapat switch rem model Banjo. Jadi ini ya tipikal master rem radial aftermarket sih ya. Biasanya dia ngasih switch remnya itu yang model Banjo, sama kayak master rem RCB S1 yang sebelumnya udah dibahas gitu ya. Terus kalau soal spesifikasi, si master rem RPD ini dia konstruksinya jelas udah radial ya teman-teman, dan modelnya itu mirip kayak Brembo RCS yang non korsa-korsa gitu. Jadi secara bentuk unit, terus bentuk handle-nya yaitu bisa dibilang 11-12 atau mirip lah ya sama Brembo RCS gitu. Terus dia tadi konstruksinya udah radial. Terus untuk ukurannya ada beberapa macam sih ya, nanti gue sertain aja tulisannya di video. Tapi untuk yang nempel di X-Max ini ukurannya kanan 17 mili dan kiri 16 mili gitu ya. Selebihnya nggak ada spesifikasi yang spesial lagi sih. Jadi handle-nya dia bisa di setel jauh dekatnya itu kurang lebih ada 16 klik gitu ya, nggak sebanyak RCB S1. Terus juga dia handle-nya ini sama-sama bisa dilipat naik ke atas gini ya. Jadi kalau misalnya amit-amit temen-temen motornya ya jatuh bego atau di parkiran gitu kan, atau crash gimana pun itu, ini dia bisa ngelipat ke atas dengan tujuan gitu ya, dengan harapan si handle-nya ini nggak patah dan teman-teman bisa lanjut perjalanan lagi gitu kan, kalau amit-amitnya ada kenapa-napa di jalan gitu. Terus master rem RPD ini secara finishing juga bisa dibilang oke ya teman-teman. Jadi di sini gua nggak nemuin sudut-sudut yang tajam yang ngegores tangan gitu ya. Jadi hasil cuttingan CNC-nya tuh bisa dibilang rapi gitu ya. Terus secara look juga dia warna hitamnya simple, cuman ya di sini ada tulisan RPD gede dan ada, nggak tahu ya ini bendera Itali kali ya. Merah, putih, hijau, ini kan biasanya bendera Itali, cuman ya nggak tahu juga sih karena kan ini barangnya barang dari Thailand gitu. Tapi overall secara build quality, secara tampilan ini nggak ada masalah sih teman-teman. Ini cakep dan enak dilihat gitu. Nah selanjutnya kita bahas soal fitmentnya nih. Gimana kalau misalnya dipasang di X-Max? Apakah PNP atau apakah banyak ubahan gitu? Nah sebenarnya kalau misalnya master rem RPD terus di X-Max ini, walaupun X-Max ini punya batok kayak NMAX ya, tapi dia ini punya ruang
yang lebih gede teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti master rem, khususnya tipe radial gitu ya, entah RPD ini, entah RCB atau merek-merek lain kayak Brembo mungkin. Ini teman-teman enaknya adalah khusus di X-Max ini ya, ini nggak perlu nyewak-nyewak bodi lagi karena dia udah punya ruang bekas master rem bawaannya itu udah cukup luas teman-teman. Jadi ketika teman-teman ganti master rem radial gitu kan, ini tuh ya untuk penempatan posisi gesernya ini bisa cukup luas. Terus juga untuk posisi selang minyak rem itu juga teman-teman nggak perlu pusing-pusing karena ya ruangnya udah ada gitu. Jadi ketika ditanya RPD ini di X-Max ini PNP nggak sih? Ya bisa dibilang PNP, mungkin cuman perlu penyesuaian di bentuk soket switch remnya aja gitu, karena kan mungkin di situ aja yang beda. Selebihnya sih ya nggak ada masalah lagi gitu, karena master remnya udah tinggal pasang, terus bracket tabung minyak remnya juga udah tinggal teman-teman pasang juga, nggak ada masalah gitu. Jadi pemasangannya sih gampang, dan kalau misalnya mau lebih gampang lagi ya tinggal serahin ke montir, terus terima beres, terima kasih gitu. Nah sekarang mungkin ini bagian yang teman-teman tunggu gitu ya, gimana impresinya si master rem RPD ini kalau misalnya disandingin sama kaliper standarnya X-Max dan selang remnya nggak diganti gitu. Jadi kalau misalnya kita recall sebentar ke impresi master rem bawaannya X-Max gitu ya, itu kan bagel ya, bagel padet gitu kan, pakemnya juga nggak terlalu pakem, jadi ya bisa dibilang itu nggak enak lah. Kalau ganti dengan RPD ini, dia ini ada peningkatan di bagian feeling pengeremannya teman-teman. Jadi feeling pengeremannya tuh jadi lebih linear gitu ya, teman-teman bisa ngerem lebih halus, feeling dapat feedbacknya dari motor tuh lebih enak. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nikung terus trail braking gitu kan, nah itu teman-teman bisa dapet feeling yang lebih enak gitu. Dan ini juga nggak harus misalnya trail braking di tikungan luar kota gitu ya. Misalnya teman-teman pakai untuk harian macet-macetan, ini feelingnya juga enak teman-teman. Dan genggamannya ini walaupun dia bentuknya kotak ya, ini ada sudutnya lagi, jadi ketika teman-teman megang si handle-nya ini, nariknya ini nggak sakit sih teman-teman. Dan karena di handle-nya ini nggak ada ornamen aneh-aneh gitu ya, kayak gue misalnya bandingin sama RCBS 1 yang ada lubangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman riding tanpa sarung tangan pun, ya ini hitungannya masih nyaman sih. Jadi tangan tuh megang handle tuh masih enak gitu nariknya, nggak ada yang bikin seret atau kegesek gitu sih, nggak ada gitu. Jadi nyaman lah gitu. Terus karena handle-nya ini bisa di setel ya, 16 setelan itu cukup banyak sih ya, walaupun emang nggak sebanyak RCBS 1, cuman untuk deket, setelan paling deket dan setelan paling jauh itu udah cukup berasa signifikan ya. Jadi udah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan jari teman-teman masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya buat jalanan macet-macetan, jalan panjang karena bisa di setel ya, teman-teman bisa dapat setelan yang nyaman gitu untuk tuas jarinya. Jadi nggak akan kerasa pegel karena tuasnya terlalu panjang atau terlalu pendek gitu ya. Jadi secara pergerakan tangan tuh ya udah nyaman aja gitu. Terus kalau misalnya ditanya ini jadi pakem nggak? Jawabannya enggak teman-teman. Jadi ganti master rem RPD ini gitu ya, dia ini hanya memperbaiki feeling pengeremannya aja. Sementara pakem-pakemannya atau braking powernya itu nggak ada pengaruh yang signifikan teman-teman. Jadi ya pakemnya ya pakem segitu-gitu aja gitu. Ngeremnya ya braking powernya ya segitu-gitu aja. Nggak ada yang bikin impresi jadi makin pakem gitu kan, karena ya emang secara kaliper kan nggak diganti, ukuran disk nggak diganti, jadi ya emang pompanya aja yang di sini yang dimainin dan diimprove gitu. Jadi kalau misalnya outputnya itu braking powernya nggak terlalu berasa signifikan, tapi feeling pengeremannya yang jadi lebih baik ya wajar aja gitu, karena kan yang kita upgrade itu di sini hanya pompa masternya aja. Jadi gitu sih, mungkin buat teman-teman yang nantinya berekspektasi kalau misalnya ganti master rem RCB doang atau RPD doang gitu ya, ini bakal jadi nambah pakem sih, mungkin teman-teman perlu mengucilkan ekspektasi itu ya, daripada nanti teman-teman kecewa. Tapi yang pasti sih feeling pengeremannya bisa jadi lebih enak gitu sih teman-teman.
Sebelum ke kesimpulan, gue mau intermezzo dikit ya. Gue mohon maaf kalau misalnya nanti di videonya akan terlihat banyak mungkin lalat gitu ya di mana-mana, atau mungkin suara motor masuk gitu ya. Karena ini di Pangalengannya sendiri, ini pinggir jalan gitu ya. Di sini tuh masih jalan gede. Kebetulan ini pinggir jalan banget, dan gue nggak tahu juga ya kalau di Pangalengan, mungkin teman-teman yang sering ke Pangalengan mungkin sering menjumpai kalau misalnya di tempat-tempatnya itu banyak laler gitu ya. Nggak tahu kenapa, mungkin efek dari adanya situ gitu kan, jadi ya mungkin banyak laler atau gimana gitu. Jadi gue mohon maaf kalau misalnya itu agak mengganggu sedikit di videonya gitu. Nah, terus kita lanjut ke kesimpulannya ya. Jadi gimana nih Mastercam RPD gitu ya, yang harganya dengan teman-teman mungkin budget di bawah 2 juta gitu ya, mau ganti Mastercam kanan kiri X-Max. RPD ini enak nggak sih? Direkomendasiin nggak sih? Jawabannya, ketika teman-teman kasusnya itu untuk memperbaiki feeling pengereman, itu oke gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman berharap untuk jadi lebih pakem, ya lebih baik teman-teman siapin budget lebih untuk upgrade kalipernya juga atau selang remnya juga gitu kan. Jadi yang lebih proper, kayak misalnya jadi 4 piston, belakang dinaikin jadi 2 piston, kayak gitulah. Itu mungkin akan kerasa lebih signifikan pakemnya gitu ya, daripada teman-teman ngeganti si masternya doang. Tapi secara keseluruhan, kalau misalnya kita bahas si Mastercam RPD-nya aja gitu ya, ya menurut gue ini adalah barang yang bagus gitu. Secara finishingnya bagus, build quality-nya oke. Ini nggak ada suara aneh-aneh atau denyit-denyit gitu ya pas waktu ditekan gitu, itu nggak ada masalah sama sekali. Terus untuk kasus-kasus tentang RPD ini gue juga jarang denger sih ya, kayak seal bocor kayak gitu dan lain-lain. Itu kayaknya gue hampir nggak pernah denger juga sih ya di grup. Terus untuk after sales-nya, kayak misalnya nyari seal-nya atau nyari handle rem penggantinya, mungkin itu teman-teman bisa nyari ke suppliernya TDR juga ya, Auto 2000 gitu misalnya. Karena kan kalau nggak salah ini masuknya mereka bareng sama kayak TDR. Jadi untuk after sales-nya sih udah nggak terlalu masalah gitu ya. Cuman mungkin yang perlu gua garis bawahi adalah untuk ukurannya mungkin akan lebih baik kalau misalnya yang kanan itu 16 mili, yang kiri 15 mili gitu. Sebenarnya segini pun juga nggak masalah gitu, nggak terlalu bagel gitu ya. Cuman karena gua adalah aliran orang yang seneng kalau misalnya Mastercam itu empuk, ya mungkin akan lebih baik lagi kalau misalnya turun satu ukuran. Tapi dengan ukuran 17 mili dan 16 mili juga ya masih enak-enak aja sih secara feeling pengeremannya gitu ya. Dia masih padatnya dapet, tapi nggak padat yang bagel juga gitu. Jadi masih dibilang empuk, linear, dan nggak ngelos gitulah bahasanya. Jadi gitu sih teman-teman pembahasan soal Mastercam RPD di Yamaha X-Max gini ya. Yang sisa pengereman lainnya itu masih standar gitu ya. Jadi begitulah kurang lebih impresinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada yang ditanyain lagi, tanya langsung aja di kolom komentar, nanti gue akan coba jawab. Dan nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman.